Oke, selamat datang. Mana Narendra? Oke, selamat datang buat eh, teman-teman Narendra dan MD. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Cukup mendadak, cuman terima kasih. Eh, Terima kasih juga Bang. ya, oke di sini kita bahas Inter ya kan. Ya, saya sering bilang nggak usah inter-inter amat, tapi prakteknya bertolak belakang memang. Ya, walaupun masih banyak yang lebih inter dari saya, tapi ya, ya begitulah pokoknya. Oke, MD Narendra, kalian berdua member ya, tapi kita akan undang nanti bergiliran semua, kayak yang saya bilang tadi sebelumnya ya di WhatsApp dan sebelum saya record ini ya. Nah, topik kita hari ini kita bahas tentang Intercagliari. Oke, okay? Tapi ntar dulu dah Intercagliari. Uh, ini mau Enif nih, yang pertama mau Enif ya, mau Enif si Jogja yang ke 15, udah tua ya, udah tua. Kalau ini udah cukup remaja lah. Iya ya, kalau kalau manusia 2 tahun lagi punya KTP. Punya KTP ya, udah. Iya. Iya, iya. Oke, ya Narendra selama daring kan kemarin tuh ya di Kendal, ya kan? Ya, saya selama daring banyak di Kendal, cuman akhir-akhir ini ya mulai aktif lagi. Ini udah terlihat di dokumentasi Nobar. Hmm. Terus MD juga belum lama, ya kan di Iya. Jogja, tapi salah satu yang teraktif ya, yang saya pantau. Mau Enif nih, kira-kira saya mau tanya MD dulu nih. Saya mau Iya. tanya MD yang baru belum lama datang ke Jogja, yang kemarin pengurus ICI dari ICI Oku ya, Iya. Aku Bang. bikin ke admin waktu itu yang norak ngasih saya. Hmm. Eh, nah, setelah bergabung dan sampai sekarang, kira-kira kesannya apa dan harapannya nanti di ulang tahun ke-15 apa? Ya harapannya ke depan lebih maju lagi buat Ci Jogja dan terus kompak selalu. Kesannya? Kesannya ya terima kasih, bangga udah diterima di Ci Jogja. Walaupun aku ini dari Oku kan, Oku sempet tak WA admin Ci Jogja, langsung dimasukin grup, langsung apa ini langsung tak Ikut event ya? iya Iya, ya begini. banyak kegiatan yang di ICI Jogja ini buat meriah. Aku baru baru di ICI Jogja ini yang meriah seperti sekarang. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. Iya. Terima kasih juga sudah aktif ya dari bola dan kegiatan main bola dan nobar. Iya. Oke, dan juga kadang-kadang dirimu eh, kayaknya mau kadang-kadang kalau habis main bola atau habis nobar kayaknya mau makan, kadang-kadang juga ikut ya kadang ya. Iya, kadang ikut Bang. Soalnya ya kalau nggak ada kerjaan ya pasti ikut. Iya, iya kalau pas free aja ikut. Oke, Narendra gimana? Iya. Oke, kalau dari saya yang tentu yang pertama yang kesannya dulu ya nih Bang. Iya, ICI silakan. Jogja itu kalau dari saya pribadi udah tentu seperti Jogja itu rumah kedua saya. Nah, apalagi saya menemukan selain saya di sini juga sekolah, nah ICI Jogja itu juga salah satu komunitas juga sudah saya anggap keluarga saya sendiri. Padahal sebenarnya dibilang saya juga belum lama kenal teman-teman, sebenarnya senior saya lah di ICI Jogja. Tapi saya ngerasa seperti diterima, mudah berbaur, dan ya saya merasakan komunitas yang hangat lah sebenarnya. Hangat, enak untuk sharing satu hobi itu. Ya itu udah
seperti keluarga, teman sendiri gitu lah. Terus harapannya buat Kalau harapannya buat ICI Jogja tentu di usia yang 15 tahun ini sudah cukup matang ya, semakin solid ya, buat teman-teman juga maupun para senior-senior ataupun para pendatang-pendatang yang baru seperti saya, salah satunya sebenarnya juga pendatang sih. Nah, pengen lebih solid di setiap event-event, lebih turut berpartisipasi. Untuk saya pribadi juga, untuk teman-teman juga, biar ICI Jogja tetap bertahan, biar tetap meriah lah intinya, biar bisa bersaing dan ramai seperti komunitas-komunitas fanbase yang besar, lebih besar dan disegani di Yogyakarta khususnya. thank you buat wish-nya ya, buat wish dan kesan-kesannya. Thank you so much. Kalau masalah pendatang berarti kita tiga ini pendatang, bukan orang sini. Ya. Tapi Bang Falco udah senior nih, udah lama ini. Udah tua kayaknya. Iya. Kalau Jawanya mah udah sesepuh, Bang. Iya. Aku masih muda. Aku masih muda. Oke. Masih 17 tahun. Iya, masih 17, masih 2 tahun doang selisihku sama umur ICI Jogja. Jadi Wah, iya. Aduh. iya. Oke. Nah nih, sekarang kita coba bahas sedikit ya tentang pertandingan yang baru saja lewat, yang lawan Real Madrid kemarin. Ya, sebenarnya sih kalau dari saya pribadi memang berharap yang terbaik, dalam artian berharap bisa menang, curi poin. Bukan sekedar curi poin. Kalau dibilang curi poin sih, seri pun curi poin sebenarnya. Tapi saya berharap menang. Saya kan sering ikut tuh live-nya Biapri. Satu hari sebelum match dia biasa bikin live prediction. Kadang ada 40 orang yang join, kayak gitu, 40 ganti-gantian gitu kan. Saya bilang situ skornya 1-2. Gitu yakin, memang nggak berdasar sih, cuman ya berharap aja. Ya, tapi pada akhirnya ya hasilnya seperti itu, masih harus mengakui Kekalahan. Iya, mengakui kekuatannya Real Madrid di Eropa. Ya, di Eropa ya. Karena Real Madrid kalau bagiku tetaplah Real Madrid. Ya, Real Madrid is Real Madrid. Apalagi di Eropa. Dengan segala perputaran, pergantian pemainnya, tanpa Benzema, tanpa Ronaldo, tanpa Ramos pun, ya Real Madrid is Real Madrid. Real Madrid, nah itu. Gimana kira-kira tanggapan kalian terkait hasilnya? Walaupun udah lolos, tapi gimana lah? Coba Narendra. Kalau dari saya sih lihat pertandingan kemarin sebenarnya sama seperti yang diomongkan Bang Falco, bahwa harapan menang itu sebenarnya besar. Apalagi lihat di pertemuan pertama, leg pertama, itu kita juga sebenarnya menguasai pertandingan. Inter menguasai pertandingan. Tapi ya apa saja waktu itu di menit-menit akhir. Kalau dilihat dari man of the match-nya pun waktu itu Brozovic. Iya. Bahwa bukan dari tim pemenang gitu. Sebenarnya bahwa Inter itu bisa bersaing kalau dikatakan saat itu melihat leg pertama. Yeah. Tapi kalau berkaca dari lihat pertandingan kemarin, ya memang Madrid tanpa Benzema dan minus ada beberapa main. Inter pun juga seperti itu, seperti nggak ada Darmian. Darmian itu juga musim ini sosok penting lah ibaratnya. Yeah. Tanpa itu di sisi kanan, tanpa De Vrij. Yeah. Ya sebenarnya bisa, permainan seru awalnya. Tapi memang nggak tahu kenapa begitu kelemahan di lini kedua Inter, kalau tembakan jarak jauh itu sebenarnya masih bisa bersaing. 1 gol dari Real Madrid masih bisa, tapi kartu merah Barella nggak bisa dipungkiri berpengaruh sih. Dan memang mental Eropanya Real Madrid masih bisa dikatakan jauh lebih terasa dibanding tim kesayangan kita sih. Kalau dari saya itu sih, Mas. Iya, karena juga di dalam skuad Madrid pun di situ yang udah pernah menang UCL pun masih bahkan banyak ya orang yang udah pernah menang UCL ya. Iya. Alaba, Carvajal. Ya selain Casemiro, Modric lah maksudnya. Ya Carvajal. Courtois pun juga udah malang melintang.
di kita cuma siapa? Perisic sama Perisic. Vidal ya. Iya. Iya, Vidal. Vidal pun kalau ketemu Madrid nggak tahu kenapa ya selalu apes sih. Ya, apes kan? Iya. Iya. Karena dia pernah main di Barcelona, ada rasa tersendiri yang beda sehingga kadang mainnya jadi ogah-ogahan. Kalau MD gimana? Ya, menurut aku sih ya performanya di lawan Madrid kemarin tuh sedikit bagus sih. Udah bagus semua kayaknya. Tapi di sisi lain harusnya Inzaghi itu nggak harus diganti semua tuh pemain-pemain yang kemarin kayak siapa itu sebelum kartu merah. Ya. Siapa yang Pochettino itu kan nggak usah dimasukin dulu kan. Sebenarnya Brozovic dimainin dulu. Itu sebenarnya bagus sih. Ya kurang beruntung aja lah di internet. Soalnya ya passing kita itu selalu nyangkut di kaki Real Madrid itu. Yang bingungnya itu Bang. Iya ya. Ya itu tadi bolanya tuh bulat kan. Nggak bisa kita tebak nyangkutnya di mana. Dan gol Real Madrid dua-duanya ini ya bagus ya. Iya. Iya itu yang buat kita kelemahan Inter itu di situ dari dulu ke dulu ya, kelemahannya dari kotak penalti, luar kotak penalti, syutingan dari lawan ya itu penyakitnya Inter itu. Kadang-kadang ya aku jadi tiba-tiba teringat si Handa itu dulu sering dibobol sama si Ninggolan dari tendangan luar kotak. Waktu Ninggolan di Roma. Ya, jadi ya memang kita nggak bisa pungkiri juga di samping pemain yang absen, apalagi De Vrij ya. De Vrij, seorang De Vrij absen melawan Madrid. Wah, sangat kerasa itu Bang. Terasa itu banget. Apalagi terasa di Eropa. Iya, di UCL itu terasa seorang De Vrij nggak main. Dan apesnya di posisi back tengah backupnya dia si Ranocchia juga cedera. Walaupun memang Ranocchia itu di Eropa juga masih belum bisa berbicara, tapi yang pas posisi yang pasnya gitu sebenarnya ya apesnya itu. Karena apesnya Ranocchia juga. Karena yang bisa di tengah itu adalah dia yang bisa kontrol kiri kanan, yang pasnya lumayan bagus kan. Iya, gitu. Menjaga ritme di lini belakang juga. Skriniar, Bastoni bisa, cuman tidak benar. Iya, tidak ini dia. Bastoni kan dia akan optimal kalau dia di posisi seperti itu LCB ya. Ya, center back rasa LB. Dan memang makin kesininya makin terlihat pede dia nyerang. Tapi dengan udah lolos, menurutku sih sebuah pencapaian. Peningkatan lah intinya. Ya. Udah bagus kalau udah lolos ke 16. Salah satu obat kangennya para fans Inter itu. 16 besar, Bang. 16 besar, ya benar-benar. Nah, benar, Mas Hendra. Setidaknya dari segi koefisien liga pun nambah, ya kan? Dan juga ada pendapatan masuk. Ya. Dan juga Inter tuh makin punya kepercayaan diri yang lebih dari sebelumnya kan gitu ya. Karena kan 2 musim sebelumnya berturut-turut gagal ya. Gagal di passing group kan parah kalau gitu. Nyesek. Nah, itulah ya menurutku sih sama sekali nggak ada yang perlu disesali. Iya, nggak ada yang perlu disesali. Iya. Inzaghi itu udah bagus banget sampai sekarang, ya kan? Memang targetnya lolos grup dulu yang penting. Nggak berbicara mau juara grup atau apa, yang penting lolos dulu lah. Iya, lolos. Kalau kalian sampai final, Bang. Amin kan? Amin. Ya, aku udah optimis soalnya, Bang. Oke. Lagi ini buat sejarah baru. Dulu waktu juara UCL ya.
2010 ya kan kalah di sama Barca di grup, ya kan? Kita kan cocok logi lah. Nggak enak. Ya, semoga lah ini siapa tahu menjadi salah satu kontestan yang di luar dugaan. Iya, Iya. semoga lah. Iya. Tentu itu keinginan kita semua. Iya, untuk mengarungi 16 besar pasti butuh apa ya? Butuh asupan. Dalam artian kita 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 nggak bisa membayangkan Inter tanpa Brozovic, bayangin aja. Aduh. Maksudnya, Iya, memang itu pertemuannya positif sih, maksudnya bakal katanya bakal kontrak. Tapi andai lah Brozovic cedera, tapi jauh-jauh lah itu. Tapi andai lah Brozovic cedera atau kena akumulasi kartu dan akan ada pertandingan penting dia nggak bisa main di situ, nah itu sangat berbahaya. Nggak bisa dipungkiri Brozovic salah satu gelandang yang vital lah buat Inter. Bahkan kalau melihat performa, walaupun gelandang terbaik memang Barella, di Italia Barella juga salah satu gelandang terbaik, tapi sebenarnya mau nggak mau dilihat dari performa Brozovic yang jauh lebih vital. Iya benar. Dan juga Brozovic Barella tanpa Brozovic, ku yakin di tengah Inter itu pasti nggak jalan. Nah itu. Sabar. Kan nggak jalan itu Bang. Kita mau mengharapkan siapa gitu kalau Brozovic nggak main? Apa kita mengharapkan nomor 5? Iya. Baginda. Sebenarnya pun kalaupun Brozovic nggak ada, kalau kita tanpa melihat backup di lini cadangannya, kalau mau mendatangkan orang dari luar, kita lihat banyak performa pemain-pemain yang bagus. Contoh nyata lah Hakimi aja. Hakimi keluar, kita lihat Dumfries gimana bagusnya kemarin kan. Kita sudah ekspektasi, Dumfries kayaknya bagus nih, top. Tapi begitu masuk, tahu sendiri gimana. Nah, Brozovic pun gitu, mungkin bisa dia keluar, ada nama-nama, contoh, misal siapa pemain, entah Casey, entah secakep-cakepnya, misal Toni Kroos, belum tentu itu di Inter pun bisa langsung tune in gitu loh. Iya. Soalnya harus sepadu dengan si Barella itu kan. Ya, sama skema pelatih juga tentunya. Iya. Brozovic juga kalau diingat-ingat, kalian ingat banget nggak? Brozovic itu awal-awal gabung di Inter mainnya sempoyongan gitu loh. Nah iya, udah kayak saya mikir, aduh ini mah mending Kovacic banget, saya gitu kan. Iya, nah itu. Kenapa penggantinya temennya yang kayak gini gitu? Iya, ini kan posisi naturalnya di mana sih kayak gitu? Iya. Dipasang di belakang striker, kadang-kadang box to box, saya nggak tahu dulu. Itu yang ngikutin aja, aduh Brozovic. Iya. Waktu dulu dia sempat diisukan tahun 2015 apa 2000, ya apa masih di 2014 saya lupa. Mau di Everton, aku tuh nggak, istilahnya ya udahlah, memang kayaknya segitu doang. Iya. Ternyata iya, mungkin kepegang di nama pelatih yang benar juga. Menit bermain bertambah juga. Iya. Jadi ini kan sekarang jadi pokoknya tanpa Brozovic aku nggak tahu permainan Inter. Leader lah di lini tengah itu. Nah itu. Leader. Nggak jalan itu, aku pastikan. Nyawanya Inter. Iya, itu susahnya. Iya. Makanya sampai di grup kita kan kemarin sempat ngobrolin mengenai Brozovic. Siapa backupnya cocok? Saya bilang 2 nama sih kemarin. Casey sama Deron. Cuman pun Torreira cuman seorang breaker doang untuk jadi stabilizer, dia enggak. Iya. Ya memang kita berharap semoga sih bakal ada Brozovic setelah ini yang tentu kita nggak bisa mengharapkan Brozovic full gitulah, pasti ada sesuatu yang akumulasi, cedera, jelek-jeleknya gitu kan. Ya tentu harapannya ada. Buat untuk juara itu kan squad yang punya kedalaman ya. Iya, kalau kecuali ada Eriksen kemarin masih mending ya, nggak apa-apa lah kalau mau dijual ya. Tapi Eriksen pun itu Eriksen itu sama Hakan sama sebenarnya. Iya, mungkin lebih ke Calhanoglu deh. Sama Brojo yang nggak ada. Eriksen menggantikan perannya Brojo kayaknya agak gimana gitu ya. Ya kemarin memang sempat dicoba kan? Dicoba, iya. Cuman kan fungsi dia sebagai Eriksen yang kita tahu nggak akan semaksimal ini. Soalnya
Eriksen kan kita manfaatkan visi mainnya sama syutingnya dari luar kan gitu ya. Iya. Iya. Nah itu kalau dia sebagai Brojo, dia akan jarang dapat kesempatan syuting. Kalau dia main sebagai posisinya Iya. Brojo, gitu kan. Nah itu. Ya kalau dilihat dari cadangan sih ya, nggak bisa berharap banyak sih. Sebenarnya Iya. ya Vidal Vecino sebenarnya sih kalau saya. Tapi ya gimana? Ya Vecino Nggak konsisten juga dia. iya, Vecino kadang-kadang nggak nampak di dalam satu pertandingan 30 menit bisa dia nggak nampak, tapi tiba-tiba nyetak gol. Nah kita kan, Iya, dia lebih fokus masuk ke kotak penalti. nah itu dia nggak tahu dan dia untuk 1-2 sih bagus, tapi cuma untuk Iya. ngatur tempo sih susah dia itu. Iya, susah kalau skema pegang bola, dia lebih ke ya seperti gelandang-gelandang finisher sebenarnya. Susah carinya. Makanya Inzaghi dulu waktu masih di Lazio kan dia kan pakai sebelum Lucas Leiva datang kan dulu ada Lucas Biglia dulu ya kan. Nah itu kan bayangin lah Lucas Biglia jadi vital banget di situ tuh di tengah Lazio itu dulu. Nggak ada dia agak susah dulu. Kalau Biglia nggak main empat amatin ya. Kalau Biglia nggak main, Lazio itu tengahnya agak susah. Walaupun ya kiri kanannya apa temannya gelandang yang lain di tengah bagus, tapi kalau nggak ada Biglia, waduh, supportnya kurang. Iya, untuk nyerang sih is oke, cuman kadang-kadang transisinya. Nah, di transisinya itu yang agak susah. Oke, sekarang kita bahas nih the coming match, upcoming match. Inter Cagliari mainnya kalau nggak salah Senin dini hari ya. Iya, Senin dini hari tanggal 13. Saya tadi udah sempat ini nih sebentar. Saya tadi udah sempat ini ya, udah sempat buka sedikit prediksi formasi nih. Oh iya, saya baru ingat nih, pelatih Cagliari ternyata ini Mister Jam Tangan, Mazzari, yang selalu lihat jam tangan. Ganti-ganti terus pelatih Cagliari itu. Iya, Cagliari ganti-ganti nih. Nih, Inter Cagliari saya lihat prediksi formasi, kebetulan ya sama-sama penganut 3B. 3-5-2. Penganut 3-5-2 walaupun Mazzari kadang-kadang berubah-ubah sih ya. Iya, berubah-ubah. Dulu daruratnya Inter di tangan dia itu sempat 3-5-1-1. Ya memang memanfaatkan yang ada waktu itu. Nah, nih kita lihat dulu dari segi tim kita lah ya, dari segi Inter. Nah, The Fry diprediksi akan main dari mulai, tapi Darmian masih out nih. Darmian masih out. Ya Barella Brozo dari seperti biasanya di Darmian aja yang beda. Masih si Denzel yang main. Iya. Masih si Denzel yang main. Iya, ini Darmian juga belum tahu kan. Iya, Korea cedera ya sampai akhir tahun ya. Korea Darmian. Ya, masih cedera. Nah, menurut kalian nih apakah Inter bisa mengulangi prestasi pertandingan seperti 2 match terakhir di Serie A? Menurut kalian gimana? Terlepas dari lawannya siapa? Kalau dari saya sih sebenarnya kalau lihat kembalinya De Vrij sudah sedikit membuat lini belakang harusnya lebih kuat yang jelas. Ya. Harusnya lebih kuat. Lini belakang sudah tampil seperti biasanya. Kalau dari sisi penyerangan sayap ya mungkin kita berharap Dumfries ini mau nggak mau harus terus ningkatin performanya sampai ya top performnya dia tuh di mana belum ketemu gitu loh. Iya. Walaupun dia pun asis, tapi kayak mainnya masih ya ibarat kalau kata orang gerusak-gerusuk. Iya. Gitu. Asal backup bola masih kurang. Passing pun makanya jarang. Makanya saya lihat kalau Dumfries main
penyerangan Inter itu malah lebih aktif dari sisi kiri. Kiri, iya benar. Dari seorang Perisic dan Dumfries yang nusuk masuk. Beda kalau cerita kalau Darmian yang main, kanan kiri imbang, bahkan kadang lebih kanan yang aktif dan Perisic yang masuk. Jadi kayak ini skemanya ditukar. Tapi ya saya berharap mau nggak mau sih Dumfries untuk jangka waktu musim inilah bisa berbicara lebih banyak gitu. Kalau lihat dari posisi lihat Darmian yang ya penggantinya siapa lagi sih kalau nggak Dumfries pasti Ambrosio, tapi ya sepertinya masih Dumfries yang bakal dimainin. Untuk tenaga sih Dumfries ya, untuk tenaga. Iya. Cuman kalau untuk teknik dia masih kalah sama Danilo. Iya. Benar. Nggak tahu kenapa Ambrosio ini sebenarnya punya salah satu ya susah dijelas. Dia bertahan loh, ya kan? Waduh, jaringan. Hai guys. Nih, mau tanya tanggapanmu MD. Gimana kira-kira prediksimu? Apakah Inter bisa bermain seperti 2 match terakhir di Serie A maksudnya? Iya. Dengan formasi seperti ini, De Vrij kemungkinan akan jadi line up. Iya. Menurut aku sih udah kembalinya De Vrij ini udah termasuk bagus sih bang, karena kalau sisi belakang soalnya Skriniar dengan Bastoni itu terlalu tinggi kalau mau naik ke depan, naik overlap gitu kan. Kalau ada Coba agak kuat MD suaranya. Halo. Iya. Gimana tadi Iya. gimana? Iya, kalau di posisi 3 back ini ada Skriniar dan De Vrij dan Bastoni dan Skriniar ini kan terlalu naik tinggi gitu. Iya, benar. Ya, dari 2 match pertandingan kemarin ya mereka berdua ini sprint counter attack-nya kalah terus. Ya. Iya. Nah, jadi yang yang kembali ke belakang itu Perisic kebanyakan Perisic. Tapi ya semoga aja lah lebih bagus lagi dari 2 match kemarin lah. Iya. Permainan Skriniar dan Bastoni. Dan si Dumfries ini kan dia cuman nusuk nggak, kalau dapat bola ya cuman crossing aja gitu kan. Iya. Dan kalau ada Halo? Iya. Kalau ada Darmian, ya pasti Darmian bola itu ngalirnya dari Darmian, dari Perisic. Kalau Dumfries ya mainnya pastinya benar kata Mas Rendra tadi. Mainnya pasti di posisi Perisic semua terus itu. Kalau Dumfries ya cuman dapat umpan aja pastinya. Iya. Dari 2 pertandingan kemarin Dumfries pun dapatnya passingan aja kan. Golnya Dumfries itu aja itu umpan dari Bastoni. Iya. Umpan dari Bastoni itu keren banget tuh umpannya itu. Iya. Bisa terukur seperti itu dibuat Bastoni. Iya. Soalnya Bastoni Skriniar di back 3 ini berperan penting mereka. Bastoni dengan Skriniar. Tapi benar. Dalam artian itu mereka itu terlalu tinggi naiknya gitu. Terlalu tinggi ya. MD suaranya nggak kedengeran nih. Halo Bang? Iya. Terlalu tinggi naik ke atasnya. Jadi kalau counter attack-nya lawan ya udah kewalahan mereka ini. Nah iya kadang-kadang ya tapi beda ya, maksudnya
beda ya. Kadang-kadang kalau diamatin terlihat mirip, kadang Inzaghi ball sama Conte ball itu kadang-kadang agak mirip. Cuman kalau dari segi ofensif ya jauh lebih ofensif sampai dari passing-passing 1-2-nya itu lebih kerasa. Iya. Cuman kalau Conte memang terlihat lebih main aman. Kalau untuk di pertahanan memang lebih terlihat aman sama Conte. Cuman kalau dari segi nyerang, Inzaghi itu lebih variatif. Cuman ya. Walaupun sama-sama 3-5-2 pasti ada bedanya kan gitu. Ya, mungkin perbedaannya dari skema itu. Kalau Conte itu kayak lebih menusuknya itu lebih kerasa. Tapi kalau variasi permainan, pola permainan, kalau saya lihat Inzaghi lebih ngena sih. Iya, benar. Nah, benar. Setuju sih, setuju. Iya. Karena berapa itu gol Inter proses zaman Conte prosesnya mirip Hakimi Lukaku. Iya. Dari entah itu nanti mau Young, mau Hakimi, kalau dulu ada Victor Moses pun kayaknya gitu kan. Jadi ketebak dari sisi belakang, build up belakang, jadi lihat samping. Lihat samping, kalaupun tarik ke tengah, cutback-nya ke tengah, pasti tengah tembak atau apa. Tapi kalau Inzaghi ini permainannya di tengah, jadi lebih kerasa gitu. Hakan lebih kerasa, Brusio lebih kerasa, Barella lebih kelihatan. Memang walaupun saat di zaman Conte mereka juga kelihatan, cuman saat ini lebih lah, lini tengah itu lebih. Paling produktif ya Inter ya musim ini ya di Serie A. Iya, kalau nggak salah. Iya kan, seingatku iya. Terus nih kita masih bahas dari sisi tim Internya nih. Oke lah untuk 3 back di belakang memang kita udah punya pilar 3 dan tapi kita punya cuman untuk cadangannya aslinya CB itu cuma satu doang cadangannya, cuma Ranocchia doang. Iya. Memang butuh banget tambahan satu orang lagi untuk satu CB satu center back baru di Januari butuh karena sisanya nggak murni. Iya, sisanya nggak murni dan untuk mengarungi kompetisi yang gitu padat ya susah lah kalau kita berharap banyak. Iya, karena sih. Nah itu. Nah terus nih untuk ya Denzel tadi kita udah bahas, Darmian kita udah tahu pemainnya nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, tapi selalu membuktikan dirinya. Iya. Gitu. Nah, dia selalu membuktikan. Sekarang kita ngomongin Di Marco nih. Di Marco kemarin tuh disuguhkan sesuatu yang spesial dari Kurvanor. Kalau kalian perhatiin. Ada bannernya itu kan? Iya, Kurvanor bikin tulisan buat dia. Ada banner tulisan gitu spanduk. Artinya apa itu, Bang? Nah, artinya gini. Dari zaman dia muda, dia main di sektor mudanya Inter sampai sekarang dia mengenakan warna kebanggaan kota ini yaitu hitam biru. Dibuat kan Interista vero, maksudnya true Interista. Ya di Marco memang kita tahu memang Interista di Marco. Nah, tapi kan segimana pun kadang-kadang kan dari fans Inter sendiri kan kadang ada yang bilang dari segi crossing dan shooting memang bagus, cuman dia susah nusuk. Aku pun mengakuin kalau dia memang susah nusuk. Tapi ya kalau dia memang jago nusuk, terus crossingnya jago, ya dia lama-lama kan jadi Marcelo kalau kayak gitu kan gitu. Iya. Tapi ya susah, apalagi untuk dari Italia mengharapkan fullback yang demikian kan udah susah ya zaman sekarang ya, udah nggak ada. Iya. Nggak ada. Spinazzola jago nusuk pun crossingnya masih lebih bagus crossing di Marco kalau dari crossing. Iya. Spinazzola itu penetrasinya yang bagus. Nah, menurut saya nih di Marco gimana kira-kira? Memang, tapi kalau menurut saya nih Inter udah membuat keputusan yang tepat untuk menahan Di Marco musim ini tetap di Inter. Gimana? Apa pandangan tentang Di Marco? Coba Narendra. Kalau dari saya Di Marco ini memang salah satu di musim kemarin ya. Di musim kemarin sebenarnya di musim yang lalu-lalu juga saya harapkan
menjadi salah satu yang dipertahankan. Entah itu menjadi sebuah backup atau apa ya, Di Marco entah kenapa kalau opini pribadi saya, saat itu juga mungkin Bang Falco pernah dengar di podcast tetangga sebelah lah, bahwa saya kalau saya pribadi lebih suka Di Marco daripada Biragi saat itu ya. Tetapi ya mungkin Biragi juga ada bagus, ada kelebihannya sendiri. Tetapi Di Marco, entah kenapa saya tiap lihat Di Marco main itu pasti entah lawan Inter, terutama lawan Inter selalu menyusahkan. Lawan Inter entah saat di Parma, saat di Hellas, nah itu menyusahkan. Dan bahkan sampai waktu itu pernah saya menonton suatu pertandingan Hellas yang tidak lawan Inter. Saya baru tahu itu bahwa Di Marco itu dipasang di posisi 3 back. Saya ngira kalau Di Marco itu selalu LB lah, sisi kiri terus. Ternyata dipasang di situ juga berguna juga. Nah, makanya di musim ini begitu dia diterapkan di Inter, kita juga ibaratnya dapat 2 posisi gitu. Selain di sisi kiri, juga bisa backup Bastoni karena memang Kolarov sudah nggak bisa diharapkan untuk backup Bastoni, ya itu ada Di Marco. Walaupun memang kekurangannya dia kalau dilihat dari mata memang postur. Kalau dari pemain Eropa untuk posisi back memang postur. Tapi kalau dari saya memang ya itu pasti tiap pemain ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau dari umpan-umpannya sih oke, memang tusukannya nggak setajam back winger yang lain sih, memang benar. Iya, tapi itu ya dengan adanya dia kita pun punya opsi tambahan untuk bola-bola mati ya. Iya, benar. Jarang-jarang kita sudah lama. Apalagi dari kiri loh. Nah, benar. Sepak pojok juga sudah banyak yang ngambil sekarang. Kapan terakhir lihat Inter gol free kick dengan kaki kiri? Jarang banget. Jarang. Siapa ya? Siapa terakhir? Lama. Jangan-jangan Roberto Carlos. Bukan Recoba ya? Recoba lah. Kalau iya. Ya kan? Recoba. Schneider Wang. Schneider nggak kiri bro. Nggak pernah kiri dia kalau seingatku. Free kick loh ya, bukan kalau gol kan ya is okay. Kalau gol, maksudnya kalau bola free kick tuh. Open play ya Perisic kiri kanannya sama kuat kan gitu. Iya. Kering malah kiri. Iya, Perisic juga. Bola mati, gol free kick kiri. Aduh, saya tuh udah nggak ingat siapa terakhir. Zaman Recoba Adriano lah. Nah itulah kayaknya ya. Adriano mungkin ya. Adriano ya. Nah, Adriano. Yang punya kaki kiri kuat cuman mereka sih. Kayaknya setelah treble nggak ada deh yang kayak kiri. Nggak ada yang kirinya lebih itu, nggak ada. Iya. Saya dulu sempat ngarapin Alvaro Pereira, ternyata saya ngarapin gitu. Saya ngarepin Caner Erkin, belum main udah keluar. Kasian ya. Aduh. Oke. Nah, kita bahas ini nih. Satu lagi dari sisi internya yang mau saya bahas. Si Martinez baru kalau terbilang masih kurang efektif sih ya di depan. Tapi bagus. Tapi lihat aja berapa peluang gitu loh. Kadang-kadang dari berapa peluang presentasi gol yang dia bikin, katakan dari 10 shoot kadang-kadang cuma 1 dan 2 gitu loh. Maksudnya dalam artian presentasinya masih dikit banget. Padahal kadang-kadang kalau terlihat aja orang bilang gini, aduh andai itu si Icardi kan gitu ya. Memang kalau beringasnya di kotak penalti kita nggak bisa pungkiri kalau si Icardi sih. Cuman ya kita sekarang bahas Martinez. Gimana menurut kalian? Apakah Martinez ini benar-benar bisa jadi, ya ini akan kita kaitkan dengan Dzeko ya, akan bisa sekompak seperti dia sama nomor 9 sebelumnya, atau gimana? Gimana kira-kira Martinez bisa kompak nggak? Benar-benar kompak nggak sama Dzeko dari segi permainan? Ya, menurut aku sih kalau saat ini masih belum ada kompaknya ya Bang. Belum terlihat ya? Iya, belum terlihat sama sekali sama si Dzeko. Nah, dan juga insting Martinez itu
nggak 90% untuk cetak gol. Pasti dia ya adalah sedikit passing ke Zeko, ke yang lainnya. Nggak ada. MD, suara kamu hilang-hilang ya? Gimana Bang? Suara kamu hilang-hilang. Ya, ini halo. Oke, iya. Ya itu Lord Martinez nggak paling dia kalau dapat bola ya passing dia tipikal dia itu nunggu ya siapa yang umpan ya pastinya dia umpan Zeko pasti dia minta lagi, tipikal Martinez kayak gitu. Kalau dengan Lukaku ya pasti Lukaku kembali lagi bolanya ke Martinez itu. Ya, Kayak Lukaku dan ini kemarin kan udah kompak loh. iya, udah kompak sih. Tapi, Dari kalau selebrasi pun kompak ya. Kalau dengan Zeko ya belum ada terlihatnya sih. Kalau untuk kedepannya nggak tahu sih aku. Kalau dari saya nih, kalau dari saya lihat ini di selama duet Lukaku Lautaro ini, Lautaro masih sanggup jadi yang kedua ibaratnya. Jadi dia masih bisa dan masih menerima untuk melayani Lukaku, bahwa saat Lukaku pergi dia merasa bahwa dia ini sebenarnya pengen menjadi striker yang nomor 1. Iya. Tapi begitu datang Zeko, ya dia masih, kalau saya lihat ya dia pengen memiliki jumlah gol yang jauh lebih banyak sebenarnya dari Zeko, dan dia juga pengen dilayani oleh teman-teman yang lainnya. Tapi ya namanya Zeko tetaplah Zeko, dia striker nomor 9 ya, memang usia sudah seperti itu, mau nggak mau menjadi striker yang vital ibaratnya gitu. Nah, sedangkan Lautaro ini egonya itu juga sudah tidak seperti saat sama Lukaku. Dia masih bisa ngalah mungkin. Nah, di musim ini faktornya dia sudah pengen ambil peran lah ibaratnya. Ya, benar sih. Iya. Karena ya kalau efektivitas kita tahu ya, Zeko itu andailah Zeko datang 3 tahun lalu, maksudnya dalam artian dia datang ke Inter itu 3 tahun lebih muda dari sekarang. Waduh, nggak tahu tuh kayak apa. Saya tuh ya jujur orang yang paling melihat kedatangan Zeko sejak melihat dia di Manchester City. Ya. Kapan ini orang datang, kapan ini orang kayaknya gini, bagi saya paling cocok pengganti Milito yang mematikan Lukaku itu si Zeko dulu. Iya, benar itu Bang. Saat itu. Iya, pengennya. Ganti Milito loh. Walaupun dia soal penalti dia legowo sih ya, Zeko itu enggak egois. Dia tahu diri, kadang-kadang penaltinya ya nggak masuk, maksudnya bukan nomor 9, tapi dia bukan seorang rigorista kan gitu ya. Iya. Nah, sampai Inter kemarin mencari rigorista, ada yang buat di Instagram, Inter mencari rigorista penendang penalti siapa sejak gagalnya penalti waktu derby kemarin itu. Ya, Lautaro itu nggak bisa diharapkan memang tembakannya itu. Walaupun gol pun juga walaupun dia jadi penendang di next match-nya juga nggak. Ya memang saya akui ini kalau bicara Lukaku, misal dia penalti ya nggak bisa dipungkiri ya kan. 100% gol di Inter ya. Icardi pun seperti itu. Nah kalau Lautaro pun walaupun dia gol nih, penalti saat ini gol misal, penalti next-nya tuh kita nggak bisa sepercaya diri kita nonton penalti yang lainnya gitu. Nggak nyaman kan? Maksudnya ya. Kita juga kan? Nggak bisa dipungkiri ya benar. Aku jujur lah ya, kalau lihat Lukaku penalti ya, aku tuh ini tenang emang, ngeri. Ini kalau opini saya pribadi ya, nggak tahu kenapa Di Marco itu kemarin gagal kan. Kalaupun dia suruh nembak lagi, kalau saya lihat nggak tahu kenapa nih ya, saya mungkin lebih mantep dia dibanding Lautaro. Nggak tahu tiap nonton Lautaro mau nembak penalti walaupun gol pun nggak tahu saya kok masih mending Perisic kayak Hakan kayak jelek-jeleknya Brozovic kayak gitu. Walaupun memang Lautaro itu sebenarnya di timnas Argentina waktu itu ada penalti saya nonton bagus.
Nyampe. tembakannya bagus, Cuman tapi kayak nggak punya model gitu. belum meyakinkan. Iya benar. Nggak bisa nggak dia itu buat penalti kayak Milito gitu, tengah kuat tapi nggak di bawah, tapi tengah gitu, tengah bolanya agak tinggi, nggak terlalu tinggi. Milito kan sering gitu penaltinya. Iya. Susah sama kiper kayak gitu. Susah. Ya. Semoga Oke. konsisten gitu aja. Kita sekarang kita lihat dari sisi lawannya nih. Ya, sebentar lagi kita selesai ya. Kita lihat dari sisi lawannya nih. Nggak terasa juga nih. Ada setengah jam lebih. Nih, sisi lawannya nih. Cagliari dengan formasi yang sama dengan mantan pelatih Inter, ya, Bazzari, zaman-zaman kegelapan. Aduh, ngebayangin yang main Kusmanovic, Jonathan, astaga, ampun, Kusmanovic, Jonathan, Wallace, astaga, nggak ngerti aku. Nah, gini, kira-kira menurut kalian yang paling berpotensi jadi ancaman buat Inter siapa nih dari pemain Cagliari ini? Coba MD? Ya, menurut aku sih sejauh ini lihat si João Pedro itu, Bang. João Pedro ya? Iya. Sama-sama. Si Pedro ini kayak apa? Bahayanya ya di sprint deh. Iya, Itu dia sprint shootingnya itu bagus sekali itu. Badannya gempal tapi ngeri. Iya. Dan kabarnya itu dia ini kan mau segera resmi punya status kewarganegaraan Italia. Dengar. Iya. Dia ini Pedro ini nggak ada obatnya kataku. Oscar Cagliari itu ya. Iya. Kalau Balde gimana Balde mantan? Nggak terlalu bahaya sih. Tapi patut diperhitungkan juga kalau saya lihat dia. Iya. Karena ya nggak tahu kenapa nih. Kalau lawan Inter ada aja. Lihat aja waktu dia di Sampdoria. Iya benar. Cetak gol juga kan? Nah, ya memang Joao Pedro, tapi besok sekarang duetnya udah ganti nih. Dulu ada siapa itu? Cherry, ada Pavoletti cadangan. Pavoletti pernah. Iya, ini Balde ini ya mungkin kalau dibilang tektokannya sama Pedro mungkin bisa juga ya salah satu perhitungan lah. Iya, benar. Jadi dua orang itu sih yang kita sama dua orang itu dan lagi kiper Cagliari ini kadang-kadang kalau lawan Inter Cragno kan? Alessio Cragno. Nah, ini sebenarnya mau ada satu nama lagi, cuman kalau dilihat dari prediksi kayaknya kok absen nih. Siapa? Nandes ini nih nggak bisa nih, nggak available nih artinya nih. Ya, maksudnya ini kan nggak absen. Sebenarnya Nandes itu juga kuat, tenaganya kuat. Ya, tenaganya kuat. Walaupun memang dari segi teknik ini sebenarnya juga nggak istimewa banget. Cuman ya boleh lah kalau. Strootman nggak main, Marco Rock nggak main. Godin masih kan? Godin masih seperti kayaknya, cuma jadi cadangan. Substitute kayaknya mungkin ya. Ya. Nah, mungkin itu ya, dua orang itu ya. Iya, tetap lini depan lah paling. Kadang-kadang kalau di grup member ada yang pasang Joao Pedro di Football Fantasy yang sedang kita jalankan itu, Joao Pedro itu tinggi poinnya. tinggi. Narendra kayaknya udah jarang ngotak-ngatik squad. Iya, ini saya nggak tahu kenapa Real Fever ini jadi kurang ngikutin saya, cuman beberapa jurnata aja. Nah, jadi kira-kira saya tanya MD, skornya berapa MD? Kalau prediksi dulu ya, bukan harapan ya. Kalau prediksi skor ya kayak
kemarin lah 2-0. Berapa? 2-0. 2-0. Iya. Oke. 2-0. 2-0. Kalau yang cetak gol siapa mungkin? Ya mungkin dari tengah mungkin yang cetak gol. Siapa? Kalau Jeko. ini apa? Zeko dan Barella. Oh, Barella. Oh, Barella bakal mencetak gol ke mantan timnya ya. Iya. Kapan? Udah lama nggak golin coba Barella beberapa Yang bulan. waktu itu first time itu lawan Cagliari juga kan? Iya. Iya. Kalau Narendra, prediksi? Kalau saya memang tadi memang sebenarnya nebak juga 2-0 sih. Pengennya clean sheet gitu aja. 2-0. Prinsip. Ya syukur-syukur bisa 3-0. Tapi saya Iya. berharap Lautaro cetak gol buat ya mau nggak mau dia memang harus dikasih kepercayaan diri buat sering-sering cetak gol sih. Karena Iya. kemarin match lawan Madrid dia diganti karena si Barella kartu Barella. merah kan. Sebenarnya dia diproyeksikan 90 menit tuh. Karena di Iya. match sebelumnya dia nggak main sama sekali kan. Nah, tapi ya 1 gol dari Lautaro boleh lah kalau saya. Sisanya bisa dibagi siapa. Mungkin siapa tahu yang belum golin siapa sih musim ini? Bastoni belum kan? Bastoni. Oh iya, belum. Anda juga Skriniar. Skriniar, De Vrij udah, Dumfries udah, Barella udah. Lawan ini ya, lawan Sheriff ya. Iya. Maksudnya Brozo. musim ini di semua kompetisi yang belum golin Bastoni berarti ya. Bastoni kayaknya. Bastoni. Tapi asisnya udah ada. Iya. Asisnya itu bagus-bagus itu Bang. Karena kita ekspektasi dengan postur seperti itu nggak bakal bisa ini kan. Iya. Tapi ya ternyata kelas tukang asis, bukan tukang sundul. Saya sebenarnya nih harapannya Korea bisa berkembang. Ya, tapi ya nggak tahu kenapa ini kok bau-bau mirip Sensi sih. Kayaknya udah ada bau-baunya mirip si Sensi. Iya, benar-benar. Baru masuk di Inter ya. Prediksi kita hampir sama sih ya. Aku ya yang penting clean sheet lah, karena itu ya secara psikologis ya ini banget ngaruh loh clean sheet itu secara psikologis. Makin percaya diri loh. Iya, benar banget. 3-1 dengan 2-0 itu sama-sama selisih 2, cuman iya, beda. Rasanya itu beda. Beda, benar. 4-2 sama 2-0 saya milih 2-0. Benar. Lebih confident, masih lebih naikkan percaya diri 2-0 daripada. Karena mental lini depan, lini tengah dan lini belakang sama gitu. Iya. Beda kalau 4-2, mungkin lini depan is okay. Seneng kamu cetak 4 gol, tapi lini belakangmu ngerasa kita menang tapi ada yang hambar gitu. Nah, itu ya. Nah, benar sama-sama. Semoga lah ya clean sheet lagi. Iya. Bisa. Terkaliari. Nah, semoga juga oke nih, pertanyaan terakhir kali. Harapan kalian di akhir tahun Inter juara paruh musim atau enggak? Enggak usah ya. Gimana Bang? Kalian berharap nggak Inter juara paruh musim? Paruh musim loh ya. Kalau dari saya lihat dari sisa lawan sih sepertinya menang semua bisa. Kan kita juga belum ketemu Salernitana juga itu kan. Yeah. Tapi ya enggak juga biasa aja gitu. Enggak. Biasa aja. Biarin si sebelah kalau mau juara paruh musim nggak apa-apa sih. Kalau saya. Iya. Tapi kalaupun nanti si sebelah terpleset, kita juara paruh musim ya harus tetap konsisten, harapannya gitu. Iya, karena ada mitos ya kan, yang juara paruh musim itu jadi peringkat 2. Iya. Bukan, yang peringkat 2 jadi Scudetto, nah gitu tuh. Iya. Itu tuh sekarang jadi misteri tuh, udah terjadi seperti itu ya kan. Makanya ini ngeri rasanya kayak itulah juara paruh musim. Aduh, MD gimana?
sama nggak harapannya sama Narendra atau nggak usah lah juara paruh musim, yang penting konsisten sampai kayak Sama musim kemarin gitu. ya kayak musim kemarin sih. Sebenarnya sama sih kayak Mas Rendra. Eh, kalau di paruh musim ini biarlah orang tetangga yang menang kan. Lalu ini tetap Tetangga. konsisten aja. Kurang kuat bro. Tetap apa untuk ini ya kedepannya tetap konsisten aja kan. Iya benar. Lalu, Kalau ah, kalau dilihat tuh sebenarnya kuncinya mau juara paruh musimnya siapa itu ada di next week. Karena Milan akan lawan Napoli. ya, Nah, ya, tapi Inter ketemunya Salernitana nih. Jadi kalau yang merah hitam itu kepleset ya kita kemungkinan naik. Tapi naik. kalau nggak kepleset ya nggak apa-apa. Apa ya? Tapi ya Juara positifnya kita semakin jauh sama Napoli kalau kita nggak mau paruh musim, kalau merah hitam menang lawan Napoli ya kita menjauh sama yang di bawah gitu loh. Iya benar. Iya sih, yang di bawah itu perlu diperhatiin juga, itu Atalanta udah mulai konsisten. Nah, iya. Iya. Jadi 4 ini kayak pedang-pedangan nih. Dan nggak tahu juga yang 9 kali betul-betul juga kayaknya. Tapi biru hitam itu udah agak berat juga itu Bang. Biru Gimana? hitam. Apa putih hitam agak berat juga. Atalanta? Ini Juventus. Oh, iya itu tak perhatiin terus sih. Iya, itu diam-diam nanti ujung-ujungnya dia yang naik ke atas. Waduh, itu kejutan banget jadinya itu. Iya, Sekarang iya, berapa poin kan gitu? iya. Soalnya udah yang ke belakang-belakang kan Inter dengan Iya, Milan hebatnya di awal kayak gitu kan. benar sih. Ya, konsistensi penting, tapi memang ya dibarengi juga tambahan pemain di Januari. Iya. Iya. Transfer besok ini ya. Butuh back iya, butuh tambahan gelandang iya. Harus lukit-lukit lah. Aku pesen satu Bang kiper. Kiper. Tapi kalau transfer dingin besok nih belum sih kayaknya. Belum ya? Ya. Kayaknya belum. Kiper belum. Kiper belum lah. Back mungkin back. Oke, guys. Narendra dan Andy, thank you banget buat waktunya. Kita nggak terasa almost an hour ya. It's okay untuk pertama. Kita akan terus seperti ini. Nanti akan ngobrol-ngobrol dengan member yang lain lagi. Mungkin di-invite 3 orang, 2 orang. Nggak akan 1 orang lah. Kalau 1 orang kan kurang terlalu mesra, Bang. Terlalu intim nanti ya. Terlalu intim ya. Makanya dan juga nanti kayak yang tadi saya bilang, hostnya pun bisa pengurus yang lain yang bersedia, yaitu. Oke, thank you banget buat waktunya, udah mengambil waktu kalian. Ini jam tidur kalian ya biasa ya? Udah berubah-ubah sekarang, Bang. Oke, thank you. Sekali lagi, tetap berkeramat. Terima kasih Bang Falco, terima kasih Bang Hemdi, selamat malam. Ya, terima kasih. Mas Forza Inter, ciao. Sampai. Forza Inter.